Halo Sobat Malang, kembali lagi dengan saya Isas. Kali ini kita sedang mengunjungi situs wisata di daerah Gunung Kawi, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Ini pesarean Gunung Kawi atau pemakaman suci di daerah Gunung Kawi. Sedikit banyak pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkap dan membenarkan apa sih yang selama ini menjadi mitos bahwa Gunung Kawi itu sangat kental dengan pesugihan dan lain sebagainya. Yuk, ikut kita cari tahu langsung ke sepuh yang ada di sini. Saat ini kita sudah berada di bagian depan dari situs wisata pesarean Gunung Kawi, yaitu makam suci dari Kanjeng Jakaria atau yang akrab biasa dipanggil oleh masyarakatnya sebagai Eyang Jugo. Beliau itu berperan sebagai sesepuh yang mengayomi masyarakat, dan atas jasa beliau daerah Gunung Kawi ini dapat berkembang seperti yang kita dapat lihat pada waktu saat ini. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan sesepuh dari situs wisata Gunung Kawi, pesarean atau makam suci di Gunung Kawi, Pak Subandi yang akrab dipanggil dengan Pak Bandil. Pak Bandil, Kenalkan dulu Mas. Ya, Oke. nama saya Isas Pak dari Bekasi. Di sini terdorong dari rasa penasaran saya tentang isu-isu omongan-omongan bahwa Gunung Kawi itu hanya dan erat kaitannya dengan yang namanya klenik, pesugihan, tuyul dan lain sebagainya. Pokoknya yang halus-halus gitu. Bener nggak sih Pak? Ya sebenarnya di sini tidak ada, karena di Gunung Kawi, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, memang terkenalnya pengunjung yang dari seluruh se-Asia, bukan Indonesia lagi. Soalnya Singapura, Taiwan udah masuk datang kemari. Nah intinya itu salah paham. Padahal di sini kita butuhnya meluruskan. Kita meluruskan wisata Gunung Kawi. Makanya ini perjalanan ini kita luruskan. Nanti misalkan ada yang bertanya yang nanti akhirnya seperti ini kan kebetulan di pintu gerbang pertama. Nah nanti kita bicara di dalam makam sana, biar ketahuan wujudnya dan biar tahu artinya. Nanti kita reliknya di sana juga ada. Itu ya Mas ya. Nah, nanti ketemu lagi di atas lagi. Oke, baik Pak. Saya sendiri juga baru sekali dulu waktu kecil kesini dan masih belum tahu lebih jauh tentang apa sih sebenarnya seluk-beluk dan wisata di Gunung Kawi yang sangat pamor di kancah internasional itu. Nanti boleh ya Pak didampingi ke atas melihat-lihat dan lain-lain. Boleh. Nah, ini Mas. Di sini memang wisata. Banyak mereka teman-teman kami yang di perjalanan. Nah itu misalnya ada pengunjung datang, itu menawarkan jasa, mau diantar atau tidak. Kalau tidak ya tidak dipaksa. Kalau memang mau diantar kita luruskan. Nah itu di wisata Gunung Kawi, supaya tamu-tamu tidak salah paham. Biar ada yang menjelaskan, menerangkan yang sejujur-jujurnya. Paham ya Mas ya? Nanti bisa ketemu langsung di tempatnya sana. Itu ya. Oke. Nanti cepet langsung ke sana. Nanti kita ketemu di atas. Oke. Ya Mas. Mari. Silakan langsung jalan ke tempat arahnya jalannya. Ya, jangan langsung lurus jalan. Oke Sobat Malang, saat ini saya sudah berada di salah satu padepokan di pesarean suci Gunung Kawi, yang mana ini adalah rumah dari Kanjeng Jakaria di masa hidup beliau yang kemudian dijadikan tempat peristirahatan beliau selanjutnya. Dan saat ini saya kembali bersama dengan Pak Bandil. Pak Bandil, selamat datang lagi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana latar belakang dari bangunan ini sendiri, ini fungsinya apa? Monggo Pak. Pertama-tama kita ceritakan yang di depan ini untuk khususnya Cina. Nah Cina ini untuk Gientong namanya. Nah setelah ini untuk khususnya Cina yang beragama Tridharma Cina. Terus keduanya ini Kanjeng Jakaria pada waktu masa hidupnya ya, itu membuat tempat tinggal, tempat istirahat ada di sini posisinya. Latihannya nggak seperti ini karena banyak pengunjung
banyak yang berhasil, banyak yang sukses satunya membangun seperti ini. Intinya di situ. Nah, ini tempat padepokannya. Jadi peralatannya seperti yang dahulu, nah seperti apa itu pusakanya atau anu itu di tempat samping juga sana. Nah ini tempat intinya, tempat istirahat, tempat untuk penenang di sini. Terus beliau sudah almarhum dimakamkan yang di atas. Nanti kita ke atas lagi. Ya. Di masa hidup beliau tinggal di sini seorang diri atau ditemani beberapa keluarga atau bagaimana? Itu ada anak muridnya yang mengawal. Nah, yang ngawal itu ada. Karena orang dulu dijajah terus sama company. Nah, dia akhirnya mengamankan diri, melarikan diri, artinya ke Gunung Kawi. Nah, pada waktu itu masih hutan besar di sini, bukan seperti sekarang ini kan udah rame banyak seperti ini. Kalau dulu masih ada pohon-pohon yang besar. Nah, sekarang kita menuju ke makamnya Eyang Jugo dengan Mbah Iman Sujono. Jadi Kanjeng Sakaria dengan yang disebut Eyang Jugo dengan Mbah Iman Sujono. Paham ya? Oke, Pak. Kalau gitu kita langsung ke makam beliau. Langsung ke makam aja. Oke, baik. Makam. Yuk. Oke, selamat datang kembali Sobat Malang di mengulik lebih jauh tentang bagaimana kesan-pesan dan isu-isu atau cerita orang tentang Gunung Kawi identik dengan pesugihan. Kali lagi kita bersama dengan Pak Bandil di sini melanjutkan obrolan kita Pak yang tadi di bawah di gapura muka dari situs wisata ini. Ya, Mas. Benar nggak sih kalau di Gunung Kawi itu orang-orang bisa mencari pesugihan, dan kalau misalnya pun tidak benar, kok banyak gitu masyarakat yang datang ke sini niatannya cari sesuatu yang tujuannya itu untuk mensukseskan dirinya, naik pangkat dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Oke, perlu kita perjelas pertama ke satu. Pertama-tama pengunjung yang datang kemari. Jadi di sini kami warga wilayah makam Gunung Kawi di sini, kami perlu meluruskan supaya pengunjung yang datang kemari supaya biar tidak salah paham, ya Mas ya, biar tidak salah paham. Nah di sini kita luruskan, memang di sini khususnya ini tempat makam yang dimakamkan adalah ke satu Kanjeng Jakaria yang disebut Panembahan Eyang Jugo. Terus keduanya pengikutnya Raden Mas Iman Sujono. Paham ya? Nah terus dimakamkan diletaknya di Gunung Kawi sini. Kalau dulunya masih pohon-pohon banyak yang besar-besar, sekarang sudah artinya terjamin sudah banyak yang untuk bikin tidur pengunjung-pengunjung yang dari pancanegara di luar kota. Kedua kita perjelaskan kalau di sini tidak ada intinya mencari kekayaan atau pesugihan. Kan banyak cerita yang dari luar wilayah kita Kabupaten Malang. Ceritanya kalau ke Gunung Kawi membawa ada wadal, ada korban manusia. Nah, itu tidak betul. Makanya ini perlu kita perjelaskan, kita luruskan. Di sini tidak ada mencari kekayaan, pesugihan atau tuyul, tidak ada. Paham ya? Paham, Pak. Nah, memang ini kita luruskan. Jadi biar pengunjung tidak salah paham. Nah, kita tetap kita ziarah di sini tidak dipungut biaya apapun. Ke satu. Kedua, pengunjung yang intinya yang berziarah ke sini, setelah dari sini ada peningkatan usaha atau kelancaran usaha, itu mintanya dari Yang Maha Kuasa, perantaranya dari Eyang Jugo Mbah Iman Sujono. Nah, terus itu yang tahap terakhir ya, yang terakhir kalau misalkan ada pengunjung intinya yang mau dermawan, mau sumbang menyumbang, langsung kita melewat langsung di loket selamatan di situ, di kantornya ada, langsung Mbah Juru Kunci bisa. Nah, Pak Juru Kunci di sini ada Bapak Yana, Bapak Nanang Yuwono sama Bapak Iwan. Nah, paham ya? Nah, ini kita jelaskan karena pengunjung kita luruskan biar jelas, biar tahu di sini memang betul-betul seperti ini wujudnya, makamnya seperti ini, tidak ada korban jiwa raga manusia. Paham ya? Oke. Banyak penjabat-penjabat yang datang sini tapi ya tidak memakai pakaian dinas, ya kita preman aja, kita cuma ziarah silaturahmi lah. Paham ya Mas ya? Makanya kita luruskan. Butuh saya, kita warga masyarakat Wonosari Gunung Kawi
butuh saya melestarikan wisata kami supaya tamu-tamu pengunjung yang dari pancanegara supaya tidak tersesat. Terus kita pesan lagi, kalau ada pengunjung yang datang kemari, jangan sampai, intinya saya pesan banyak penipuan itu, paham ya? Nah, terus kami di sana itu ada yang di bawah di parkiran itu banyak orang-orang yang di jalan itu menjual jasa. Artinya menjual jasa, ada tamu mobil yang belum pernah kemari, kalau yang mau diantar ya diantar, kalau yang mau, kalau tidak mau itu tidak dipaksakan. Nah, intinya butuhnya melestarikan wisatanya juga. Oke. Pak. Oke. Berarti selain menggunakan alat transportasi pribadi, turun di muka situs wisata ini disambut oleh warga dan ditawarkan jasa untuk semacam tour guide atau pembimbing untuk menikmati wilayah wisata ini ya Pak. Dan bisa juga ya ternyata tadi itu ada terminal yang dekat dengan situs ini, jadi teman-teman kalau mau berkunjung ke situs ini bisa juga memanfaatkan transportasi umum dan nanti bisa langsung turun di terminal dekat sana. Betul ya Mas. Pertama-tama kalau memang bus yang besar itu memang tidak diperbolehkan naik langsung, jadi turunnya di bawah, terus dioper diangkut mobil yang warna biru-biru itu tadi. Betul itu. Nah, makanya mereka itu banyak yang di terminal itu menjual jasa. Artinya menjual jasa yaitu tadi yang saya jelaskan pertama itu tadi. Memang saya pesan di sini tidak ada intinya korban manusia, terus korban keluarga tidak ada. Nah, artinya kita luruskan betul-betul supaya pengunjung tidak salah paham, salah tanggap. Nah, ini banyak mereka ini tamu semuanya seperti ini. Tamu seperti ini pada semuanya ziarah. Kita memohon pada yang kuasa, perantaranya dari Eyang Sugo dengan Mbah Iman Sujono. Pertama itu. Terus ini ada lagi yang kita jelaskan lagi. Ini pohon Dewandaru. Sebelah situ ya. Nah, pohon Dewandaru itu ada yang menunggu di bawahnya. Itu dulunya tongkatnya beliau. Tongkatnya beliau ditancap di situ. Artinya ditancap di situ itu supaya mereka itu kalau sudah tumbuh terus banyak tamu yang menunggu entah dapat daunnya atau buahnya, itu memang untuk, tapi ini tinggal kepercayaan, paham ya Mas? Kalau percaya monggo, tidak percaya tidak apa-apa. Nah gitu loh, itu kalau dapat daunnya nanti kita simpan aja di dompet. Kalau dapat buahnya dibawa masuk dulu ke tempat makam, itu dikasih asap, ditimbulkan dulu. Terus nanti disimpan di kantong merah atau kuning. Nah, simbolnya di Gunung Kawi adalah kantong merah sama kuning. Nah, ini tadi belum saya tunjukkan masalah itu. Nanti kita tunjukkan, oke? Oke, kalau tadi kita membicarakan tentang benar nggak sih, bisa nggak sih nyari pesugihan di sini? Tapi ternyata nggak ada pesugihan di sini. Betul, Mas. Dan tempat wisata ini serta konten ini bertujuan untuk meluruskan semua hal itu untuk masyarakat yang sebenarnya belum tahu, belum paham apa sih yang sebenarnya ada di sini gitu. Tapi sebenarnya memang orang-orang yang belum tahu itu Pak, ketika melihat ke sini ada orang melakukan suatu ritual atau apapun yang mereka sebut ritual pesugihan dan sebagainya, itu salah berarti kan pemahaman mereka bahwa itu adalah pesugihan. Kalau ritualnya itu sendiri di sini sebenarnya ada ritual apa aja sih Pak, dan untuk apa aja ritual itu? Kita jawab Mas, kita luruskan lagi. Pengunjung yang ada artinya sebelum dari sini atau pertama usahanya belum ada kelancaran, terus dia kok mendatangi ke Gunung Kawi, kok setelah dari sini kok ada usahanya terus berkembang pelan, itu artinya dikabulkan sama Yang Maha Kuasa, perantaranya dari Kanjeng Jakaria disebut Panembahan Eyang Sugo dan Mbah Iman Sujono pertama. Terus keduanya, lah mereka punya rasa hati yang senang, lah dia ingin mau punya nadar. Jadi selamatan nanti ya ada ruang masak, dapur umum ada,
Terus nanti dibawa ke sini, yang membaca ada Pak Mudin di dalam makam sana. Nanti dibacakan namanya namanya siapa, alamatnya mana, itu nanti yang dibaca, yang didoain, yang di dalam. Nah terus nanti kalau misalkan ada pengunjung yang masih kurang puas, misalkan mau beli kambing lah, di situ sudah disiapkan di kantornya, ada di loketnya sana. Terus tempat penyembelihan ada sendiri. Jadi pengunjung nanti membuktikan di situ. Nah, artinya itu dapur umum, tempat ruang masak ada sendiri, karyawannya juga banyak, gitu loh Mas. Terus kambing untuk disembelih mau menyaksikan di situ juga ada, diperbolehkan. Nah, gitu. Makanya pengunjung Mas, yang suka dengan nggak suka, yang suka monggo langsung didengarin, kalau nggak suka jangan diperhatiin, kan gitu. Tapi di sini Mas, di Gunung Kawi memang artinya itu memang sakral. Nah itu loh. Tapi kebanyakan tamu masih ada aja yang salah paham. Begitu. Nah, butuhnya warga masyarakat Wonosari Gunung Kawi ini tujuannya melestarikan wisatanya, supaya tamu-tamu yang nggak pernah sini dijelasin supaya nggak ada kekeliruan. Nah, terus tadi pertama ini kan pohon dewandaru ya Mas. Iya, Pak. Pohon dewandaru itu asal usulnya tongkatnya beliau. Jadi pengunjung kedengarannya dari jauh tuh kok mau tunggu pohon dewandaru, tapi artinya kan belum tahu. Nah ini perlu kita jelaskan. Artinya ini anak cucu, kalau kita sudah titip menancapkan tongkat kami dewandaru itu siapa yang tahu, siapa yang kejatuhan daunnya atau buahnya, itu tolong disimpan. Itu aja. Tapi itu tergantung kepercaya atau tidak. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke, kembali lagi. Tadi kita sudah membahas tentang pohon dewandaru yang menempel atau berada di situs bareng dengan pesarean, yaitu makam sucinya itu sendiri. Kalau tadi kita sempat berbicara ada padepokan, ada keraton, ada pesarean, itu bedanya apa sih Pak? Bedanya seperti ini. Dan ritual apa aja yang dilakukan di tiap titik itu? Apa bedanya ritual di tiap titik itu? Kalau di Gunung Kawi di sini, ya Mas ya, di sini ini adalah makamnya. Makanya Kanjeng Jakaria disebut Eyang Tigo sama Mbah Iman Sujono. Pengunjung banyak dari Singapura, Taiwan, apalagi datang yang kemari. Ke satu, setelah dari sini kita keluar, nanti kita sembahyang dulu. Menurut keyakinan masing-masing. Jadi ke sini tidak membeda-bedakan masalah umat agama apapun. Misalkan ada agama Hindu, Katolik, Kristen, itu kalau masuk ke sini artinya cara menyebutnya menurut keyakinan masing-masing. Nah, gitu loh Mas. Pertama itu. Setelah dari sini itu adalah tempat Kuan Im. Oh, nah, yang di bawah Kuan Im tadi itu ya. khusus untuk Chinese. Jadi kalau di sini kalau orang Chinese bilang Eyang Jugo dengan Mbah Iman Sujono itu namanya Ta'alausi sama Jilausi. Jadi liangke, jadi orang dua artinya gitu. Ya. Jadi coping atau hoki artinya minta keselamatan dan minta rezeki. Tapi tetap kalau kita mengarahkan kalau seperti orang Tionghoa, jadi tetap kita mintanya sama yang kuasa. Jadi rantaran aja gitu. Nah, nanti kita menuju ke tempat Makuan ini bisa. Ke tempat Makuan ini. Jadi biar tahu jelas semuanya. Gitu loh Mas ya. Nah, di sini orang itu ada ya Pak Mudinnya yang membaca selamatan. Nah, itu orang yang nadar, punya nadar. Ada yang motong kambing, ada yang motong ayam, ada yang motong sapi. Nah, itu terus diselenggarakan di sini. Jadi beli apapun memang di sini tidak dipungut biaya apapun, kecuali untuk nadar kayak sepertinya beli kambing, beli sapi memang kita ada uangnya itu Mas. Jadi itu juga relatif, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh diharuskan. Nah, tujuan kita melestarikan wisata Gunung Kawi, paham ya? Tanpa ada beliau yang dimakamkan. Nah, warga di sini akhirnya nanti ya intinya ya buru-buru macul itu nanti nguli-nguli yang di luar. Nah, kita bersyukur adalah makamnya di sini, kita berterima kasih. Itu menghidupi, mengayomi masyarakat Gunung Kawi, Wonosari dan sekitarnya.
Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Saya memang banyak terima kasih sama jauh-jauh datang kemari, ini kita cuma menjelaskan seperti itu. Jadi supaya tidak salah paham. Iya, Pak. Nanti tolong dikementarkan di wilayah Samban di Jakarta sana. Iya, Pak. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak Terima atas kasih. waktu dan ilmu pengetahuannya. Semoga sobat semua yang menonton konten ini tidak lagi mengalami kesalahpahaman bahwa Gunung Kawi ini, terutama di situs pesarean ini, bukan semata-mata mencari pesugihan. Lebih dari itu, lebih kental dengan religinya dan tanpa ada hal-hal klinik lainnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Betul, Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas Terima kasih waktunya. kembali. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.